Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, jika memang benar itu drone bawah laut milik Tiongkok, apakah drone bawah laut ini sengaja dioperasikan di perairan Indonesia? Lantas apa tujuannya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Dari luar studio ada Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia, kemudian ada mantan Kapus Pen TNI yang juga pernah lama aktif di Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, dan Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, mungkin sudah ada konfirmasi yang lebih jelas benda asing apa itu yang ditemukan di nelayan, di Selayar maksud kami oleh nelayan beberapa waktu lalu. Apakah benar drone bawah laut milik negara lain? Wahyu, suara saya terdengar ya? Ya, silakan Pak. Baik, begini. Jadi betul, saya sependapat bahwa yang ditemukan itu adalah UUV atau drone bawah laut. Nah, memang harusnya langkah yang kita ambil adalah mendalami atau menginvestigasi, meyakinkan drone ini dari negara mana. Bisa saja pembuatnya dari negara A, tapi yang menggunakan negara B dan C. Oleh sebab itu, ini baiknya kita laksanakan investigasi dulu, meyakinkan ini digunakan oleh negara mana. Itu yang pertama. Tapi di luar itu, karena nanti ada badan atau ada institusi yang memang harus mendalami. Hanya kalau saya melihat dari segi keamanannya, berarti kita, bukan saja Bakamla, tapi juga TNI Angkatan Laut, kita harus lebih waspada. Berarti ada keinginan-keinginan dari negara lain yang ingin mengetahui situasi dasar laut Indonesia. Kita lihat sekarang, UUV ini untuk apa sih sebetulnya? Ini sebetulnya bisa digunakan oleh dua tujuan. Yang pertama untuk penelitian, dan yang kedua untuk kegiatan militer. Jadi sejauh ini analisis sementara indikasinya untuk apa dan dari mana asalnya, Pak? Ya, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi tujuan dari drone bawah laut ini bisa digunakan untuk dua kepentingan. Itu untuk penelitian observasi bawah laut, oceanografi, bisa juga untuk kepentingan militer. Saat ini memang belum menjadi ancaman langsung. Kalau dilihat dari alatnya, adakah mungkin data-data spesifik, mungkin hal-hal yang bisa dilihat dari secara kasat mata mengenai tujuan apa kira-kira yang dibawa oleh drone tersebut, Pak? Sementara saya belum melihat sendiri barang ini, tapi sebaiknya saran saya dari ekspertis kita punya TNI Angkatan Laut dengan litbangnya, kemudian punya teman-teman akademisi. Coba kita dalami dulu atau kita investigasi dulu. Nah, dari sini kira-kira apa yang diteliti oleh drone ini? Atau apa data-data apa aja yang ada? Karena itu bukan kewenangan dari kami di sini. Justru kami hanya mengamankan saja. Gitu. Ya. Pak Aan, ini bukan kali pertama, kalau dari catatan kami sudah ada juga peristiwa sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Betul. Ini bukan yang pertama kali, ini sudah beberapa kali memang dilaksanakan di Indonesia. Seperti yang saya bilang, Indonesia ini negara kepulauan, luas laut kita begitu besar dan begitu luar biasa kandungan kekayaannya. Memang kita untuk menjaga laut kita yang begitu luas ini belum maksimal. Masih banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Contohnya Angkatan Laut, Bakamla, dan teman-teman aparat penegak hukum di laut. Ini terus terang kita juga belum optimal dengan peralatan yang ada. Saya tahun 2017 pernah menulis bahwa kita punya choke point yang rawan untuk dilewati oleh kapal selam asing. Saya waktu itu punya konsep kita harus mempunyai fixed seabed sonar surveillance system atau sonar fix yang ditanam di dasar-dasar laut di daerah-daerah corong-corong strategis atau di tempat masuk keluar masuk alki. Nah, itu salah satu upaya juga yang bisa untuk mengetahui drone-drone seperti ini seharusnya. Baik,
Saya ingin ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, Anda punya analisis tersendiri soal peristiwa yang terjadi belum lama ini, termasuk juga peristiwa-peristiwa sebelumnya terkait ditemukannya drone bawah laut. Nah, jadi yang pertama, apa yang dikatakan Bakamla Laksamana Madya Aan itu benar sekali. Itu benar sekali. Saya menambahkan di sini karena kebetulan kita sama-sama dari Angkatan Laut. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan itu benar. Saya menambahkan, jadi untuk drone atau UV ini semua negara menggunakan, khususnya negara-negara maju ya, yang sudah high tech ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini sudah mulai bermunculan di negara kita pada saat Laut Cina Selatan. Kenapa saya katakan demikian? Laut Cina Selatan tahun 2019 itu di Riau diketemukan satu. Ya. Terus diketemukan lagi di Masalembu ya. Nah, sekarang diketemukan lagi di Makassar. Nah, kalau kita lihat di sini artinya siapa yang berkepentingan di sana? Kalau menurut catatan kami, menurut analisa kami, kebetulan kami juga suka diskusi tentang maritim dan lain sebagainya. Ideologi Polexosbud ya, ideologi politik, sosial ekonomi dan pertahanan, kita suka dialog. Itu ada beberapa negara besar di sana yang menggunakan ini, antara lain China menggunakan, Amerika menggunakan, Jepang menggunakan, Taiwan menggunakan, Korea Selatan juga menggunakan. Nah, Indonesia belum, Pak? Ada satu kita belum menggunakan ini ya. Kita belum menggunakan ini. Makanya tadi Pak Aan mengatakan dia buat tulisan 2017. Nah, kalau itu sudah ada, berarti kalau itu sudah dikerjakan, berarti itu kita sudah ada. Tapi sampai sekarang tulisan itu kan belum implementasikan. Nah, ya. Saya lanjutkan lagi. Ini seperti tadi dikatakan choke point tadi itu benar sekali. Alat ini digunakan untuk ada beberapa. Ya, pertama dia untuk tadi oceanografi, ya, dan juga dia untuk melihat kedalaman laut, bagaimana kontur, bagaimana di dasar laut itu bagaimana. Ini yang pertama. Kedua, dia memfoto, dia memfilmkan siapapun yang lewat di katakanlah Alki 1 misalnya di Laut Cina Selatan, Alki 2 di Selat Makassar kita ini maupun Alki 3. Dia melihat terus. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa ini okelah, sekarang mungkin ini baru hanya foto sana, foto sini, foto sana, foto sini, cari data. Tapi untuk ke depan, ini sangat-sangat berbahaya, sehingga berbahaya bagaimana? Laut kita ini sangat dalam, ya, apalagi yang tadi ini ketemu di Makassar ini ya, Selat Sulawesi ini. Itu kedalamannya kalau tidak salah 3.500 ya, di utaranya Samudra Hindia sudah 6.000-an. Nah, inilah yang bisa disusupin di kemudian hari ya. Sekarang baru foto-foto dulu nih, potret sana potret sini, sehingga kalau dia masuk lewat mana. Nah, tapi untuk ke depan, kalau ini dibiarkan terus, apalagi sudah tahun kedua ya, 2019-2020, mungkin tahun kelima nanti ini sangat-sangat bahaya. Tentunya di sini perlu kita bersama-sama kementerian terkait. Ini menurut saya, Pak. Baik. Saya tangkap dari Pak Iskandar dan juga dari Pak Aan. Saya ingin konfirmasi hal ini ke Parlemen, ke Kang Farhan. Apa tanggapannya melihat peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini terkait ada ditemukannya drone bawah laut yang diduga milik negara asing? Sementara kita tahu sekarang sudah eranya teknologi, warfare ini, perang ini sudah mengandalkan teknologi. Drone itu juga sudah menjadi spesifikasi tertentu. Apa yang perlu dicermati? Apakah memang alutsista ini terkendala karena anggaran atau apa nanti? Dijawab Kang Farhan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Komisi 1, Kang Farhan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Ini di tengah era peperangan teknologi, drone, kita masih belum punya, dan alat mendeteksinya juga tadi dikatakan masih belum lengkap juga kalau menurut Pak Aan. Oke, izinkan saya mengawali dengan mengucapkan selamat tahun baru dulu kepada seluruh pemirsa Metro TV, Mas Wahyu, Bang Iskandar, juga Pak Aan. Mudah-mudahan tahun 2021 ini kita bisa masuk ke
masa yang lebih optimistik, kita belajar banyak in a very hard way di tahun 2020 sehingga 2021 harusnya kita menjadi bangsa yang lebih tangguh dan lebih cerdas. Namun bicara soal alutsista memang kita ini dari khawatir udah menjurus ke prihatin. Ujung-ujungnya sebelum pasrah nih, kita mesti berbuat sesuatu. Rasa-rasanya memang anggaran kita ini masih maju mundur. Penyebabnya kenapa? Karena memang bagaimanapun juga fokus kita kepada pengembangan ekonomi. Apalagi sekarang ada program pemulihan ekonomi nasional. Sehingga yang namanya refocusing anggaran khususnya untuk pertahanan itu mengalami reduksi yang lumayan besar. Nah, namun bagaimanapun juga bukan berarti kita harus lepas atau tidak awas terhadap masalah ini. Mungkin saya ingin melihatnya kehadiran drone bawah laut ini atau UUV ini karena ada dua kepentingan. Satu kepentingan jangka pendek yaitu saya yakinnya ini UUV ini digunakan untuk menangkap pergerakan migrasi ikan. Karena bagaimanapun juga di laut dalam itu menangkap pergerakan migrasi ikan itu menjadi kunci untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut. Itu satu hal. Yang kedua, untuk jangka panjangnya, ini saya khawatir kalau ini memang digunakan oleh drone untuk kepentingan negara Tiongkok adalah membuat dasar-dasar ilmiah untuk meyakinkan dunia bahwa dasar-dasar batas negara wilayah dari Tiongkok di Laut Cina Selatan atau di Natuna Utara adalah menggunakan prinsip 9 dash line yang memang ditentang oleh negara-negara yang menandatangani UNCLOS atau UNCLOS, salah satunya Indonesia. Oke, itu dua hal yang perlu kita khawatirkan karena kelihatannya walaupun bentuknya si UV ini seperti torpedo, namun dia juga lebih banyak digunakan untuk kepentingan pengumpulan data daripada menembakkan senjata. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Dan kalau memang dilihat dari ukurannya yang tidak sampai 3 meter, bahkan mungkin sekitar 2 meteran saja, itu memang bukan hal yang mudah untuk dideteksi gitu. Bahwa secara teknis dia mengalami kerusakan sehingga nyangkut di jala nelayan, itu kayaknya jalan Tuhan untuk menunjukkan sama kita bahwa kita punya masalah di perbatasan laut ini tidak hanya di permukaan, tapi juga di bawah permukaan. Baik. Jadi kita Kang Farhan, mohon maaf saya potong. TNI AL punya peran sangat penting. Kenapa? Oke, Kang Farhan, mohon maaf saya potong karena waktu kita juga terbatas. Jadi intinya soal anggaran juga, alokasi anggaran. Kira-kira memang deterrent system apa yang harus dikedepankan untuk memproteksi wilayah NKRI ini? Kalau saya melihatnya justru peluangnya ada di Bakamla. Saya bersama Pak Aan, kami bersama Pak Aan, itu sedang bekerja keras untuk membangun sebuah struktur untuk Bakamla yang memang siap. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan maklumat dari Presiden Pak Jokowi, bahwa Bakamla adalah Coast Guard-nya Indonesia, Indonesian National Coast Guard gitu. Nah, jadi Bakamla yang mesti diperkuat. Bakamla punya peluang yang sangat besar untuk bisa menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi pengawasan luar yang utama gitu. Seperti yang disebutkan oleh Pak An tadi mengenai seabed surveillance system itu. Gitu. Baik. Jadi di Bakamla ya. Jadi Pak Aan, teknologi seperti apa kira-kira yang masih kurang, yang harus dimiliki oleh Bakamla dan seluruh unsur militer dan siapapun stakeholder yang terkait? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi sebelumnya kita harus sepakat dulu bahwa UUV ini adalah peralatan untuk mendapatkan data-data tentang kelautan, baik itu penelitian maupun militer. Namun kalau kita lihat dalam konteks pertahanan, ini ada 3 elemen intelijen operasi, yaitu weather, terrain, dan enemy, atau cuaca, medan, dan musuh. Nah, dalam kegiatan pengumpulan data ini masuk dalam aspek lingkungan, weather dan terrain. Nah, data-data kelautan ini sangat berguna dalam mengoptimalkan operasi sonar dan kapal selam dari pihak yang ingin menggunakan. Nah, jadi saran kami di sini langkah ke depan, kalau kami justru menyarankan di sini, Angkatan Laut dan Bakamla harus bekerja sama dalam meningkatkan patroli dan pemantauan untuk memonitor
kapal-kapal yang melintas Alki. Ya. Tapi ingat, Patroli dan kapal teknologinya Pak, termasuk teknologi apa yang kita belum punya dan harus dihadirkan? Baik, itu nanti terakhir saya jelaskan. Saya cerita dulu sedikit di sini tentang Alki, Mas Wahyu. Jadi di Alki, kapal-kapal survei itu dia punya hak lintas damai, punya hak lintas transit. Jadi dia boleh melintas selama tidak melaksanakan survei, tidak selama dia mengapung maupun lego jangkar. Nah, namun demikian itu tugas Angkatan Laut dan Bakamla untuk mengawasi. Meskipun demikian, untuk menguatkan pengawasan ini kita butuh memiliki fixed sonar atau fixed seabed surveillance system. Jadi sistem sonar tanam yang ada di choke point atau di selat-selat yang sangat strategis. Nah, ini nanti kalau untuk masalah penegakan kedaulatannya, masalah pertahanan ini tentu teman-teman Angkatan Laut nanti di sini yang di depan. Kalau kami di sini nanti untuk bidang keamanannya di sini. Itu mungkin saran kami di sini. Teman, sebetulnya kami punya 3 konsep lagi. Kalau memang boleh menjelaskan akan saya jelaskan, tapi kalau waktunya mepet, lain kali mungkin Pak waktunya. Kita cari yang agak lebih lega lagi. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Iskandar. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini terutama terkait penegakan kedaulatan. Ini kan juga ada dugaan pelanggaran kedaulatan. Apapun itu konteksnya, baik untuk penelitian atau surveillance, apalagi untuk dunia intelijen kemiliteran dalam menggunakan drone bawah laut itu. Jadi kalau dari saya begini, yang pertama ya memang situasional negara kita tadi parlemen sudah mengatakan anggaran terbatas. Namun yang pasti kita sudah ketinggalan bila mana kita ingin melihat negara yang tetangga kita. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ada buat 2 cara ini. Misalnya saya kasih contoh China. China itu dia membuat milisi pada perikanan mereka, nelayan. Ini menurut seorang profesor di Kementerian Pertahanan, ya, seorang profesor bernama Andrew Erickson. Jadi China itu dia membuat satu milisi. Jadi di China itu 1 tahun dia bisa menangkap 9 sampai 10 drone dengan jala mereka. Nah ini tradisional banget. Silakan kalau anggaran terbatas kita buat milisi itu. Yang kedua, kalau kita memang perlu sekali Kementerian Pertahanan dengan Menteri Perhubungan ada istilahnya UDD, ya. Itu UDD itu underwater detection, ya, device. Itu untuk mendeteksi yang mau masuk. Yang ketiga, apa yang kata Pak Aan tadi itu, yang dikatakan tadi sonar surveillance, itu kita tanam. Sonar surveillance kita tanam dan ditambah dengan kapal-kapal Angkatan Laut dengan Bakamla bersama-sama patroli di Alki 1, 2, 3 dan choke point tadi. Nah ini dia di sini. Nah, jadi ini ada 3 tadi saya katakan. Kalau kita teknologinya belum bisa seperti nomor 2, nomor 3 yang saya sebut tadi, UDD dengan sonar surveillance tadi. Yang pertama itu Cina 1 tahun dia bisa menangkap 10 drone, nggak tahu negara mana. Dia dalam satu tulisan si profesor itu yang tadi saya kasih tahu dari Kementerian Pertahanan itu, dia mengatakan dia dapat 10 dan diberikan hadiah. Tapi setelah diselidiki, rupanya nelayannya ini adalah komponen cadangan sipil mereka yang berada di tengah laut untuk menangkap itu semuanya. Nah, ini dari saya mungkin ada 3 poin. Silakan parlemen yang lebih tahu dari mana anggaran yang ada. Baik, terakhir Kang Farhan, ini lagi-lagi soal anggaran. Apa yang bisa dilakukan sambil menunggu di tengah keterbatasan anggaran ini, termasuk langkah-langkah hukum mungkin yang bisa dikedepankan? Yang paling pertama kita identifikasi dulu itu si drone bawah laut ini datang dari negara mana, kemudian baru kita bisa melakukan tindakan. Apakah tindakannya ini melakukan counter intelligence atau melakukan counter diplomatik lah, ya. Kita protes kepada negara yang meluncurkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah kita harus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang punya teknologi. Nah, saya melihat bahwa Bakamla punya peluang untuk menerima alih teknologi tersebut. Nah, itu yang mau kita arahkan. Karena kalau kita hanya mengandalkan anggaran yang ada sekarang, nggak mungkin. Ya. Karena jangan sampai juga ketinggalan di era peperangan yang baru ini begitu ya, untuk sektor deterrence atau ketahanan negara. Jadi alih teknologi melalui sebuah kerjasama bilateral. Nah, Bakamla itu punya beberapa potensial partner. Baik. Terima kasih Kang Farhan.
Pak Aan, Pak Iskandar, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini.